Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita mengetahui dan meramu buku monograf. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman semua, terutama penulis pemula, tentu harus tahu apa isi dari buku monograf untuk bisa menghasilkan sebuah buku monograf. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, perlu diketahui bahwa menulis buku monograf itu sesungguhnya menulis bagaikan membalikkan ikan goreng di wajan. Sehingga menulis buku monograf itu sesungguhnya adalah bentuk penulisan buku yang paling mudah yang bisa Bapak Ibu lakukan, terutama Bapak Ibu dosen yang memiliki banyak karya, yang memiliki banyak potensi untuk bisa dihasilkan menjadi buku monograf. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah bahwa buku monograf itu adalah buku yang dihasilkan dari hasil penelitian. Tapi sebelumnya Bapak Ibu silakan lihat yang satu ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten video menarik dari channel YouTube ini. Tentunya di like, share, dan berikan komentar di kolom komentar pertanyaan ataupun apa saja yang berkaitan dengan isi video ini. Semoga terus bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Oke, untuk mengetahui apakah ini buku monograf atau bukan buku monograf, karena jenis buku itu sangat banyak sekali, maka Bapak Ibu perlu untuk menonton video ini sampai selesai. Sesuai dengan PO PAK 2019, maka buku monograf itu terdiri dari beberapa aspek yang perlu Bapak Ibu ketahui, terutama aspek isinya. Yang pertama adalah buku monograf itu berisi tentang adanya rumusan masalah. Dalam buku monograf itu tentu kan harus ada rumusan masalah yang disampaikan atau dicantumkan di dalam buku itu. Rumusan masalah itu merupakan bagian dari yang tidak terpisah dari bab 1 pendahuluan. Kemudian dari pendahuluan itu melahirkan rumusan masalah. Maka memastikan bahwa buku monograf itu harus mencantumkan rumusan masalah, baik ditata seperti di laporan hasil penelitian atau dinarasikan kembali dengan tetap menyampaikan bahwasanya ini adalah rumusan masalah dari tema atau topik yang Bapak Ibu tulis di dalam buku monograf. Yang kedua, adanya nilai kebaharuan atau novelty yang ada di dalam buku monograf itu yang dibangun dalam sebuah atau dikemas dalam sebuah pembahasan yang itu menjadi sebuah perbedaan atau menjadi sebuah keunikan dari buku monograf Bapak Ibu. Oleh karena itu, novelty yang ada di hasil penelitian atau di skripsi, tesis, atau disertasi atau laporan penelitian lain yang itu ada novelty-nya, maka dalam buku monograf itu juga perlu disampaikan, perlu dicantumkan untuk memastikan bahwa novelty dari hasil penelitian ini menjadi bagian dari isi buku monograf. Yang ketiga, adanya metode penelitian atau metodologi pemecahan masalah. Ini juga penting untuk Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam buku monograf itu ada metode penelitian yang Bapak Ibu cantumkan, sehingga kalau dalam hasil penelitian itu maka pasti ada sebuah metode penelitian, baik metode penelitian yang bentuknya atau formatnya sama dengan laporan penelitian atau metode penelitian yang dinarasikan secara jelas, lengkap, konkret di dalam buku monograf itu sendiri. Yang pasti dalam konteks ini buku monograf itu meminta untuk adanya sebuah metodologi pemecahan masalah terhadap tema atau topik yang sedang dibahas.
Yang keempat adalah adanya dukungan teori atau kajian teori. Biasanya dalam laporan penelitian di bab 2, kajian teori atau analisis teori. Yang ini juga menjadi penting untuk Bapak Ibu tampilkan di dalam buku monograf. Jadi kajian teori itu berkaitan dengan tema-tema yang sedang ditulis. Begitu juga dengan teori-teori mutakhir sebagai perbandingan dari hasil penelitian orang lain yang memiliki kesamaan atau memiliki perbedaan dengan tema atau topik yang sedang Bapak Ibu buat. Oleh karena itu ini menjadi bagian dari hasil penelitian juga. Maka dalam hasil penelitian biasanya berada di bab 2 untuk kajian teori dan kajian teori terdahulu yang memungkinkan atau memastikan ada perbandingan dari tema atau topik yang sedang Bapak Ibu buat. Dan yang kelima adalah adanya sebuah kesimpulan. Dalam buku monograf itu juga ada kesimpulan. Kalau dalam hasil penelitian atau dalam riset-riset yang lain itu biasa ada di bab 5 atau ada di bab 6. Maka di buku monograf juga membutuhkan kesimpulan. Itu biasanya di bab terakhir. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam buku monograf itu harus mencantumkan daftar pustaka. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka buku monograf itu sesungguhnya adalah buku yang dihasilkan dari hasil penelitian yang kemudian dikonversi menjadi buku monograf. Maka kalau demikian biasanya hampir rata-rata buku monograf itu susunannya sama dengan hasil penelitian Bapak Ibu, sama dengan hasil riset Bapak Ibu, sama dengan hasil tugas akhir Bapak Ibu. Misalnya disertasi saya pengen jadi buku monograf, maka sistematikanya bisa disamakan saja dengan hasil penelitian disertasi. Misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritik atau kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Sistematika seperti itu dibolehkan untuk kemudian dikonversikan menjadi buku. Nah, nanti hasil konversinya itu menjadi buku monograf. Kenapa? Karena isi dari sistematika itu sudah memenuhi kriteria isi dari buku monograf sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ada rumusan masalahnya, ada metode pemecahan masalahnya, ada nilai kebaharuannya, ada data pendukungnya, data mutakhir, data perbandingan, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa buku yang dihasilkan dari hasil penelitian Bapak Ibu yang seperti saya cantumkan tadi tentang isi dari buku monograf itu diakui sebagai buku monograf. Tinggal nanti Bapak Ibu harus tahu dulu ciri-ciri dari buku monograf. Salah satunya misalnya contoh adalah bentuk atau format bukunya. Format bukunya monograf itu salah satunya adalah ukuran dari bukunya itu 15,3 kali 21 tidak salah, atau bentuknya buku seperti buku biasa yang kemudian itu juga mencirikan sebagai buku monograf. Terima kasih, semoga bermanfaat, memberikan informasi kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua untuk terus produktif dan berkarya menerbitkan buku dan publikasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.